Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Wah, tidak terasa sudah hari Minggu lagi nih. Itu artinya kita akan memuji Tuhan kembali. Tapi sebelum itu kita mau satu di dalam doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Kesya. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami syukur atas setiap penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mulai sekolah minggu kami, biarlah Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau angkat pujian, mari sama-sama bangkit berdiri. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita mau pujikan lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara
memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Doa persembahan nanti dipimpin oleh Kak Tuti. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami bisa memuji Tuhan, kami masih dapat menyembah Tuhan, dan juga tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berikan dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
adik-adik, mari kita mau meneduhkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami syukur atas setiap penyertaan-Mu ya Bapa. Berikan kami hati ya Bapa untuk mau mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapa. Setelah kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Halia, amin. Shalom adik-adik. Wah, bersukacita sekali ya hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu online. Yuk, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa dulu yuk. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu online. Tuhan yang memberkati. Saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang satu kisah, yaitu Daniel. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang pengendalian diri dari Daniel. Adik-adik bisa baca kisah Daniel dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Siapa itu Daniel? Daniel adalah wakil raja dari Raja Darius. Dia adalah seorang yang hebat, luar biasa. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh Daniel, pekerjaannya berhasil. Karena itu, Raja Darius berkeinginan untuk mengangkat Daniel menjadi seseorang yang sangat terhormat, sangat tinggi jabatannya. Tetapi, orang-orang yang lain, pejabat-pejabat yang lain tidak suka dengan Daniel. Karena Daniel ini memiliki roh Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian pejabat-pejabat yang tidak senang dengan Daniel, mereka mencari sebuah cara supaya mereka bisa menghukum Daniel. Setelah mereka berpikir dan berunding, akhirnya mereka menemukan cara. Mereka akan merayu Raja Darius untuk menghukum siapapun orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau orang lain selain raja. Kemudian mereka menghadap Raja Darius dan Raja Darius mengabulkan keinginan mereka. Raja Darius mengeluarkan pengumuman bahwa siapapun yang mengajukan permohonan kepada salah satu dewa atau kepada orang lain selain raja, maka dia akan dihukum. Wah, begitu pengumuman ini disebarkan, Daniel yang mendengar pengumuman ini kemudian naik ke dalam kamarnya, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan setiap hari. Tiba-tiba saat Daniel sedang berdoa, pejabat-pejabat yang tidak suka akan Daniel, mereka segera masuk ke dalam kamar Daniel. Dan mereka menangkap Daniel. Mereka membawa Daniel kepada Raja Darius dan dilaporkan, "Tuan Raja, ini Daniel tidak taat kepada Tuan Raja. Jadi Daniel harus dihukum." Wah, Raja Darius merasa sangat sedih. Karena Daniel adalah orang yang sangat disukai oleh Raja. Karena pekerjaannya selalu baik. Tidak pernah bermalas-malasan. Tapi sekarang, karena peraturan yang dibuat Raja Darius, akhirnya Daniel harus mendapatkan hukuman. Apa ya kira-kira hukumannya? Ternyata hukumannya adalah harus dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, ngeri ya adik-adik ya. Bayangin, di dalam sebuah gua yang tertutup, banyak singa yang kelaparan. Wah, kira-kira nanti Daniel dimakan nggak ya sama singanya? Tapi karena peraturan sudah dibuat dan tidak bisa diubah, akhirnya Raja menyuruh para pengawal untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Kemudian Raja berpesan kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Karena Raja ingin supaya Daniel bisa lepas dari hukuman ini.
Kemudian setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, raja pulang ke istananya dan dia berpuasa semalam-malaman supaya Daniel bisa selamat dari gua singa. Kira-kira apa yang terjadi ya? Esok harinya, pagi-pagi sekali, raja datang ke gua singa. Kemudian dia berkata, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah itu dengan tekun sudah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Wah, ternyata Daniel menjawab dari dalam gua singa, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Mendengar suara Daniel, Raja Darius sangat bersuka cita. Dia menyuruh pengawalnya untuk membuka pintu gua singa yang sudah ditutup oleh batu. Kemudian dia menyuruh Daniel keluar. Dia bersuka cita. Bahkan dia menyuruh orang-orang yang sudah merayu raja untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Orang-orang tersebut, orang-orang jahat itu, dimasukkan ke dalam gua singa. Dan apa yang terjadi? Sebelum mereka ada di tengah-tengah gua singa, mereka sudah dimakan oleh singa. Karena Tuhan tidak melindungi mereka, karena Tuhan tidak mengirimkan malaikatnya untuk melindungi orang-orang yang jahat tadi. Kemudian Raja Darius juga mengeluarkan sebuah perintah bahwa semua orang yang ada di dalam kerajaan Raja Darius harus menyembah Allahnya Daniel. Wah, luar biasa ya. Banyak orang akhirnya menyembah Tuhan karena pengendalian diri dari Daniel. Kemudian Daniel juga diangkat menjadi pejabat tinggi yang membawai pejabat-pejabat lainnya. Ada dua hal menarik yang bisa kita pelajari dari kisah Daniel hari ini. Yang pertama, bagaimana Daniel mengendalikan dirinya untuk tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan saat dia mendengarkan kabar yang buruk, kabar yang menakutkan. Kita pun hari ini belajar untuk tetap mengendalikan diri kita, untuk tetap tenang waktu kita mendengarkan kabar yang buruk, kabar yang menakutkan. Mungkin adik-adik mendengarkan kabar atau hal yang tidak enak, hal yang menakutkan buat kita. Tapi kita harus tetap mengendalikan diri kita untuk bisa tetap percaya, berdoa, dan memuji Tuhan. Dan yang kedua, saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak panik, tapi dia tetap tenang dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin nanti adik-adik akan mengalami hal-hal yang membuat adik-adik takut, hal-hal yang membuat adik-adik menjadi gelisah. Tapi kita mau ingat kisah Daniel. Daniel bisa mengendalikan dirinya dengan baik sehingga Tuhan menyelamatkan dia dari hal yang menakutkan tersebut. Ayo kita belajar hari ini untuk bisa mengendalikan diri kita. Adik-adik siap untuk belajar mengendalikan diri? Oke, yang siap, ayo kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kisah Daniel yang boleh kami pelajari bersama-sama. Tuhan yang memberkati kami agar kami boleh mengendalikan diri kami di dalam setiap situasi yang terjadi. Mungkin ada hal-hal yang menakutkan, ada hal-hal yang membuat kami khawatir, tapi kami mau mengendalikan diri kami untuk kami boleh tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati.